Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya? Pada sehat? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih ya anak-anak sekalian sudah datang pada hari ini. Walaupun lagi tanggal merah, tanggalnya libur, tapi kalian datang. Jadi diganti liburnya sama hari esok. Jadi besok hari Jumat dan hari Sabtu tetap mengaji, tapi mengajinya di rumah. Nggak ada kata libur ya, tetap mengaji, tapi mengajinya di rumah. Kalau lagi libur ngaji di madrasah, ngajinya di rumah, pada baca Iqra dan Al-Quran enggak? Dibaca ya, walaupun seayat dua ayat, sebaris dua baris, harus tetap dibaca. Ini mah cuma sedikit aja ya, mau ngejabarin tentang Isra Mi'raj sedikit aja. Tadi juga udah dibantu jelaskan ya sama Ibu Evi ya tentang Isra Mi'raj. Dan juga tadi di awal dibacain surah tentang Isra dan Mi'raj sama Teh Fatma, dan sari tilawahnya dibacain sama Teh Bunga. Itu teh surah Al-Isra ayat yang pertama. Jadi ayat pertama turun surah Al-Isra yang tadi sudah dibaca dan sudah dijelaskan juga artinya bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama siapa Nabi Muhammad tadi? Sama siapa? Nah, bukan sendiri, tapi berdua bersama dengan malaikat Jibril mengendarai kendaraan yang bernama Buraq. Jadi Buraq itu kendaraan yang ada di surga. Jadi gini teman-teman, anak-anakku sekalian, perjalanan Isra Mi'raj ini, kalau yang belakang ya dengerin dulu ya. Isra Mi'raj ini Allah ingin memerintahkan kita untuk mengerjakan sholat. Saking agungnya perintah sholat, tidak dikirimkan perintahnya, tetapi Nabi Muhammadnya yang diundang. Jadi kalau perintah puasa, perintah zakat, perintah haji itu Allah cukup memerintahkan malaikat Jibril aja untuk turun menyampaikan firman Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi untuk perintah sholat, Allah mengundang Nabi Muhammad SAW untuk bertemu langsung, untuk memberikan perintahnya secara langsung. Jadi Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk ke surga membawa Buraq menemui Nabi Muhammad SAW. Perjalanannya dimulai dari mana? Alif tahu gak? Perjalanan Isra Mi'raj dimulai dari mana? Neng Zahira tahu gak? Sarah? Selvi? Siapa yang tahu perjalanannya dimulai dari mana? Betul, dimulai dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Ya, ini namanya perjalanan daratnya dulu. Namanya Isra. Ada lagi kalimat selanjutnya yaitu Mi'raj. Nah, baru yang Mi'raj itu perjalanan langit. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi Muhammad SAW sholat. Setelah selesai melaksanakan sholat, langsung terbang menuju ke langit dulu, menembus 7 lapis. Jadi langit itu ada berapa lapis? 7. Langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai langit yang di masing-masing langit itu ada yang menempatinya. Di langit yang pertama ada yang tahu gak? Ada siapa di langit yang pertama? Ada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu berada di langit yang pertama.
Nabi sampai di langit yang pertama. Setelah selesai bertemu dengan Nabi Adam, naik lagi menuju langit yang kedua. Di langit yang kedua bertemu dengan siapa? Bukan, ya betul, tapi bukan di nomor 2. Di langit yang kedua itu Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit yang kedua. Di langit yang ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi yang paling tampan, ganteng-ganteng, mukjizat. Jadi gantengnya karena mukjizat. Di langit yang keempat, nah baru tadi di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Kan Nabi Adam di langit yang pertama tadi. Nah di langit yang terakhir atau di langit yang ketujuh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi. Ayo, dengan Nabi siapa di langit yang ketujuh? Kekasihnya Allah. Bukan, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah baru sampai di langit yang ketujuh masih terus lagi naik lagi terus sampai ke Sidratul Muntaha. Masya Allah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di singgasana arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Nabi Muhammad mendapatkan apa? Mendapatkan perintah sholat. Awalnya anak-anak sekalian, sholat itu bukan 5 waktu awalnya, tetapi berapa waktu? Betul, 50 waktu. Awalnya itu pertamanya itu sholat itu 50 waktu. Masya Allah, kebayang gak sama kalian kalau sehari 50 waktu? Wah, 5 waktu aja banyak yang bolong. Bagaimana lagi kalau 50 waktu? Baru juga selesai sholat udah langsung masuk lagi waktu sholat, karena sehari 50 waktu. Singkat ceritanya akhirnya Nabi Muhammad mau pulang, turun lagi ke langit ke-7. Dan di langit yang ke-6 bertemu dengan siapa tadi di langit yang ke-6? Nabi Musa. Masya Allah, pintar, masih ingat loh. Jadi ketemu dengan Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Kata Nabi Muhammad, aku dan umatku diperintah sholat sebanyak 50 waktu. Kata Nabi Musa, balik lagi Muhammad, karena sesungguhnya umat kamu tidak akan sanggup. Karena kata Nabi Musa, umat Nabi Musa itu kuat. Tapi kita diperintah aja banyak yang gak kuat, apalagi umat kamu tuh lemah. Balik lagi untuk minta keringanan. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat cerita aja ya, ini mah bolak-balik untuk minta keringanan hingga akhirnya dari 50 waktu mendapatkan diskon atau pertingan menjadi berapa waktu? Menjadi 5 waktu. Dari 50 waktu dikorting menjadi 5 waktu. Tapi yang 5 waktu ini, Masya Allah, Allah Maha baik banget. Yang 5 waktu ini dikalikan 10. Jadi walaupun cuma 5 waktu, tapi ganjarannya setara dengan 50 waktu. Masya Allah, Allah tuh baik banget sama kita. Akhirnya mau pulang, ketemu lagi sama Nabi Musa. Masya Allah, Nabi Musa sampai bilang, balik lagi, minta lagi keringanan dari 50 menjadi 5 waktu. Tapi Nabi Musa bilang balik lagi, minta keringanan. Tapi Nabi Muhammad SAW itu punya sifat pemalu, tawadu. Sudah cukup, aku malu kepada Allah, bolak-balik minta terus. Akhirnya Nabi Muhammad ridho 5 waktu. Jadi sholat itu penting gak? Wajib gak? Nah sekarang dinaikin levelnya, bukan cuma kewajiban tapi kebutuhan. Kalau kewajiban, zuhurnya bolong, pulang sekolah langsung tidur, masuk waktu asar, langsung kena efeknya gak ke kita? Enggak kan? Zuhur 12, asar 12, nggak langsung efek ya ke kita.
nggak langsung efek karena kita ngerasanya itu cuma kewajiban, padahal nanti ada dosanya. Jadi kita naikin, jadi bukan kewajiban tapi kebutuhan. Kalau kebutuhan mah kayak contohnya apa kebutuhan? Makan, terus minum, makan, minum, tidur, itu kebutuhan. Kalian sebelum sekolah suka sarapan dulu gak? Tiba-tiba di satu hari kalian gak sarapan, langsung berangkat ke sekolah. Udah masuk waktu siang, pusing gak? Pusing biasanya karena belum sarapan. Apalagi kalau nggak makan siang, wah tambah pusing karena makan itu kebutuhan. Nah dibikin sama kita, oh sekarang mah sholat bukan kewajiban tapi kebutuhan. Nah akhirnya Nabi Muhammad pulang. Sebelum balik ke bumi, Nabi Muhammad itu diajak untuk keliling, masuk ke dalam surga. Setelah masuk ke dalam surga, melihat keindahan-keindahan surga, melihat kenikmatan-kenikmatan surga, terus Nabi bertanya kepada malaikat Jibril apa saja yang mereka lakukan sehingga mereka mendapatkan banyak kenikmatan. Bahwasanya pada saat di dunia, pada masa hidupnya, mereka beriman kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Setelah itu, setelah selesai diajak keliling-keliling surga, Nabi Muhammad SAW itu juga diajak masuk ke dalam neraka. Nabi Muhammad diperlihatkan bagaimana keadaan di dalam neraka, bagaimana siksaan-siksaan di dalam neraka. Itu betul adanya nanti kejadian sama kita. Sekarang kita hidup di dunia, setelah nanti waktunya habis kita akan merasakan kematian dan meninggal, masuk ke dalam kubur dan seterusnya hingga akhirnya nanti finally-nya di dua tempat. Mudah-mudahan kita masuk semua ke dalam surga. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Singkat ceritanya itu ya anak-anakku sekalian, bahwasanya hikmahnya itu adalah pentingnya iman. Menurut kalian di zaman sekarang yang udah canggih, ada pesawat terbang, ada jet yang mungkin ada pesawat tempur dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu pun belum tentu bisa dalam waktu satu malam. Apalagi di zaman Nabi Muhammad SAW yang belum ada pesawat, belum ada teknologi. Kira-kira orang bakal percaya nggak? Sedikit sekali yang percaya. Ya, makanya dibutuhkan iman yang kuat. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum ditutup, Ansim mau tanya dulu, mau pastiin dulu, masih kalian nangkep tadi, minimal kalian ada rai-raian nangkep sedikit. Jadi Isra Mi'raj itu apa? Perjalanan Nabi Muhammad SAW dari mana ke mana? Pinter. Dari Masjidil Haram ke dari Masjidil Aqsa ke mana deui? Iya betul, terbang terus menembus 7 lapis hingga menembus ke Sidratul Muntaha, mendapat perintah sholat. Omat ya, sholatnya jangan bolong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.